kembali bersama-sama menikmati pengajaran firman Tuhan tentang ketritunggalan Allah. Dan secara logis kita tidak mungkin memiliki pemahaman yang tuntas mengenai ketritunggalan ini, karena memang ada perbedaan kualitatif antara Allah dan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya pikir ketika kita bisa memberikan penjelasan secara analogi manusia dan itu dianggap sebagai sebuah pengetahuan yang utuh mengenai ketritunggalan, maka ketika Allah bisa dijelaskan dengan logika kita, pasti dia bukan Allah. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai Tritunggal, Trinitas, yang adalah sebuah misteri. Formulasi dari Trinitas ini bukan tidak masuk akal, tetapi di atas akal. Maksudnya adalah Trinitas ini adalah sebuah kebenaran yang luar biasa yang tidak mungkin dipahami oleh manusia yang sangat terbatas. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah sebuah misteri yang tidak akan pernah mungkin dipahami oleh manusia secara tuntas, dan itu sebabnya manusia berupaya untuk memberikan analogi-analogi tentang mempresentasikan tentang siapa Allah dalam ketritunggalannya. Kalaupun ini sanggup disampaikan oleh manusia sebagai sebuah analogi, sama sekali tidak bisa memberikan penjelasan secara tuntas. Ini hanya mewakili sebagian saja. Seringkali para rohaniawan gereja, mereka menggunakan air sebagai sarana untuk mempresentasikan mengenai ketritunggalan Allah. Nah, mari kita perhatikan, secara kimia air memiliki formulasi terbangun oleh unsur H2O. Tetapi secara fisika air ini memiliki 3 wujud. S adalah wujud yang pertama apabila suhu air kurang dari 0 derajat, kemudian 0 sampai 100 derajat berupa air, dan di atas 100 derajat menjadi gas. Dan saudara-saudara, mirip seperti air yang punya 3 wujud, es, air, dan gas, tetapi esensinya hanya satu, H2O. Demikian juga dengan Allah kita. Allah kita terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Adalah 3 pribadi Allah, tetapi memiliki satu esensi saja. Analogi di atas memang mampu menyeberangkan gagasan tentang kepluralan Allah dalam pribadinya dan keesaannya dalam esensinya. Tetapi saudara-saudara, perlu saudara perhatikan, bukan tanpa titik lemah. Mari kita perhatikan. Di alam es bisa menjadi cair, dan cairan bisa berubah menjadi uap, dan demikian sebaliknya. Tetapi saudara-saudara, dalam iman kekristenan tidak pernah dikenal kita mengenal konsep bahwa Yesus bisa menjadi Bapa, Bapa bisa menjadi Roh Kudus, dan sebaliknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa doktrin Trinitas ini menjadi penting? Yang pertama, saya mau sampaikan secara teologis, secara doktrinal. Memahami kebenaran Tritunggal atau Trinitas ini mencegah kita mengadopsi pandangan yang tidak memadai mengenai siapa Allah kita. Pemahaman yang benar akan mencegah kita untuk melihat Yesus dan Roh Kudus sebagai pribadi yang lebih rendah dari Allah Bapa, dan mencegah kita untuk melihat adanya 3 Allah atau dikenal sebagai triteisme. Dan salah satu godaan yang tidak mungkin terelakkan, yang sering kali dihadapi oleh umat manusia adalah melihat 2 pribadi tadi, Yesus dan Roh Kudus, sebagai pribadi yang lebih rendah kualitasnya daripada Allah Bapa. Sebenarnya saudara-saudara, kebenaran Trinitas ini akan menolong saudara dan saya untuk tidak terjatuh dalam godaan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, secara personal atau secara pribadi, Trinitas adalah pengingat akan keagungan dan misteri dari Allah yang menyerahkan dirinya kepada kita melalui peristiwa salib. Saudara, Anda mempercayai kebenaran Trinitas bila Anda memohon kepada Tuhan. Ada Roh Kudus yang akan meyakinkan kita akan dosa dan penghakiman. Saudara akan menemukan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Ada Yesus Kristus yang adalah anak Allah, yang mati menggantikan kita. Ibrani pasal 10 ayat
ayat 10 mengatakan demikian. Dan Allah Bapa yang mengaruniakan anugerahnya bagi kita dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Setiap kali kita berdoa, Roh Kudus akan menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan demikian. Yesus Kristus adalah juru syafaat kita. Roma 8 ayat 34. Dan Bapa kita di sorga memberikan jawaban. Dalam Yohanes 16 ayat 23 sampai ke 24. Yang lain saudara-saudara, secara hubungan atau relasional, Trinitas memperlihatkan kepada saudara dan saya bahwa Allah kita dari kekal sampai kekal adalah Allah yang membangun sebuah komunitas, Allah yang menjalin hubungan. Bahkan sebelum Allah menciptakan kita, ada hubungan yang sempurna di antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Karena Allah adalah pluralis dalam keesaan. Hal yang ideal bagi umat manusia bukan hanya berfokus kepada pribadi-pribadi yang hidup menyendiri tanpa pribadi dalam sebuah komunitas. Allah bermaksud agar saudara dan saya merefleksikan natur ilahinya yang hidup dalam hidup kita masing-masing. Dan hal ini saudara-saudara mungkin terjadi ketika saudara dan saya keluar dari isolasi diri dan masuk dalam sebuah hubungan yang saleh satu dengan yang lain, dengan saudara-saudara seiman kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya berdoa supaya dalam 2 kali pengajaran yang saudara dengar mengenai ketritunggalan atau Trinitas ini, saudara dan saya disanggupkan oleh Tuhan, diberikan pewahyuan. Ada seorang hamba Tuhan yang baru saja dipanggil Tuhan. Beliau adalah Bapak Billy Graham. Dia mengatakan, ketika aku mulai belajar Alkitab beberapa tahun silam, doktrin Trinitas ini adalah masalah yang paling rumit yang harus kuhadapi. Aku belum pernah memahami sepenuhnya mengenai Tritunggal. Karena di dalamnya, meskipun sampai hari ini di dalamnya adalah sebuah misteri. Itu sebabnya ketika aku mencoba memahaminya, aku melihatnya sebagai wahyu Allah. Saudara, misteri sendiri berbicara mengenai kebenaran religius yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh nalar, dan dia hanya bisa dikenali melalui pewahyuan. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan pewahyuan kepada saudara dan saya, supaya kita disanggupkan, dimampukan untuk bisa mengenal Allah kita sebatas Dia memperkenalkan dirinya untuk dikenal oleh kita. Dia adalah Allah yang Esa, yang tunggal, tetapi Allah yang pluralis. 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tetapi dalam satu esensi. Tuhan akan menolong saudara dan saya supaya dalam perjalanan hidup kekristenan kita, saudara dan saya tidak menjadi ragu mengenai iman saudara. Karena siapapun saudara dan saya, kita diperhadapkan kepada sebuah situasi, kita harus belajar mempertanggungjawabkan iman kita, memberikan jawaban kepada dunia tentang ketritunggalan Allah. Tuhan memberkati saudara. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini hamba berdoa, kiranya Allah Roh Kudus akan menolong kami menyingkapkan semua kebenaran yang mungkin selama ini tersembunyi tentang siapa Tuhan kami yang adalah Allah yang Esa, yang tunggal, tetapi dalam 3 kepribadian yang disebut sebagai Tritunggal. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kalau ini menjadi pertanyaan besar di dunia ini mengenai Allah kami yang adalah Allah Tritunggal, sebenarnya bukan Allah yang triteisme. Kami tidak menyembah 3 Allah, tetapi kami menyembah Allah yang satu dalam 3 kepribadian. Tuhan, singkapkan kebenaran ini bukan hanya kepada kami, tapi kepada setiap orang yang memberikan pertanyaan, dan kami memberikan pertanggungjawaban atas iman kami kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran ini hati kami, iman kami semakin diteguhkan bahwa kami menyembah Allah yang benar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.